Ya, selamat siang Pak Iza dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai leadership, how to influence people in digital age. Member dari kelompok kami ada saya, Tesla Zafira sebagai leader, Zafika Dia Eftitah, Reza Adriani, Yesi Sumaro, dan Rika Nur Awalina Saada. Lalu pembagian tugas akan dibacakan oleh rekan saya, Tika. Pembagian tugas menggabungkan semua materi menjadi PPT, membuat isi slide 1 sampai 5. Zafika membuat materi slide 6 sampai 12. Yesi membuat materi slide 13 sampai 17. Reza membuat materi slide 22 sampai 29. Tika membuat materi slide 18 sampai 22. Pertama-tama, adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan materi ini. Tujuan dari pembuatan materi mengenai leadership, influence people in digital age adalah untuk menambah wawasan penulis dan juga pembaca mengenai era digital dan pemimpin yang baik di era digital saat ini. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari pembuatan materi mengenai leadership, influence people in digital age ini adalah untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai era digital dan pemimpin yang baik di era digital saat ini. Lalu selanjutnya ada manfaat. Ada 4 manfaat, yaitu penulis dan pembaca dapat mengetahui apa dan bagaimana kemajuan era digital saat ini. Penulis dan pembaca dapat mengetahui kriteria kepemimpinan dalam era digital saat ini. Penulis dapat mencari solusi yang tepat bagi beberapa pertanyaan mengenai era digital dan leadership. Penulis dan pembaca dapat menambah wawasan mengenai hubungan leadership dengan era digital yang nantinya dapat digunakan di kedepan harinya. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zafika. Baik, saya akan melanjutkan. Pemimpin, definisi kepemimpinan leadership. Next. Pemimpin itu mempengaruhi orang untuk menyelesaikan sesuatu dengan standar dan kualitas di atas kemampuan mereka, dan mereka melakukannya secara sukarela. Next. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berikut definisi dari kepemimpinan berdasarkan para pakar. 1. Coase and O'Donnell 1984 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. 2. George R. Terry 1960 kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Next. Kriteria pemimpin di era digital. Melansir di era yang serba digital ini, seorang pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria berikut untuk menunjang kemajuan sebuah perusahaan atau organisasi, antara lain, 1. Mampu berkomunikasi. Dalam era digital ini, pemimpin dituntut mampu berkomunikasi tidak hanya secara fisik dengan tatap muka, tapi juga pegawai dalam berkomunikasi melalui berbagai saluran berbasis teknologi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi, seperti melalui email, aplikasi, atau bahkan chat messenger seperti WhatsApp. 2. Punya pikiran terbuka. Karena digitalisasi turut mendorong pemanfaatan teknologi dalam bekerja. Saat ini tenaga kerja, terutama generasi milenial, punya metode dan cara sendiri dalam bekerja. Dalam hal ini, sebagai seorang pemimpin harus selalu memiliki pemikiran yang terbuka untuk memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaannya dengan metode sesuai dengan budaya dan cara kerjanya masing-masing. Next.
3. Tanggap terhadap perubahan. Pemimpin dalam era digital harus memiliki kepekaan dan kecepatan untuk melihat dan menilai suatu perubahan, serta mengintegrasikan informasi tersebut menjadi keputusan dalam menjalankan perusahaannya. Sebab perkembangan teknologi yang pesat ini telah juga ikut mengubah kebiasaan serta perilaku pasar. 4. Berani ambil resiko. Saat ini, perubahan terjadi sangat cepat. Itulah kenapa perusahaan harus turut bertransformasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan tersebut. Maka dari itu, saat ini seorang pemimpin perusahaan harus berani mengambil resiko dengan bereksperimen, mencoba cara baru, serta menilai dengan komprehensif mana cara yang paling efektif untuk diterapkan perusahaan. Next. Submateri 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. 1. Manfaat di dunia telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu, kita harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sekarang, penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam, sebagai hanya diperlukan hitungan detik bagi Anda untuk mengirimkan pesan. 2. Manfaat di dunia bisnis. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online mustahil terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategis pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. 3. Manfaat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampaknya pun semakin terasa di masa pandemi seperti sekarang, karena kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung untuk sementara waktu. Aktivitas tersebut kini mengandalkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk mengajarkan online hingga mengumpulkan tugas. Next. Submateri kedua, upaya dalam pemanfaatan teknologi. A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. B. Menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. C. Membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat. D. Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yesi. Submateri 3, meningkatkan teknologi literasi digital. Submateri ketiga, meningkatkan teknologi literasi digital bagi generasi milenial. A. Perubahan digital saat ini yang begitu cepat membuat manusia mampu mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi semaksimal mungkin, seperti berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan informasi hingga mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Penting bagi generasi milenial dalam menggunakan dan mengimplementasikan teknologi secara optimal. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keterampilan literasi digital yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk dapat bersaing secara global. Next. B. Literasi digital memiliki cakupan yang sangat luas dalam pengertiannya. Tidak hanya sebatas menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan, kecakapan dan wawasan untuk merespon, menalar dan menggunakan media digital untuk memproses informasi, mengevaluasi serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara kritis, bijak, cermat, dan tepat, serta berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam lingkup digital. Next. Submateri 4, mengimbangi kemajuan teknologi dengan sarana, prasarana, dan ahli di bidang TIK.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan, baik dalam pengolahan data administrasi maupun kegiatan belajar mengajar, merupakan unsur yang penting di era digital saat ini. Selain itu, penguasaan TIK dalam jangka panjang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi di masa depan. Oleh karena itu, selain sarana dan prasarana yang memadai, diperlukan juga generasi muda yang memiliki keahlian di bidang TIK agar dapat mengimbangi kemajuan teknologi di masa depan. Seperti yang kita ketahui sekarang, kita belajar dari situasi pandemi saat ini, penting untuk mempersiapkan sarana dan prasarana ICT atau Information and Communication Technologies. Next. Bu, saat ini kebutuhan masyarakat kebanyakan bukan hanya soal sandang, pangan, dan papan saja, melainkan juga dukungan perangkat digital. Wi-Fi atau sinyal internet juga sekarang memiliki peran seperti kebutuhan layaknya makan setiap hari. Oleh karena itu, perlunya pendidikan tentang pemahaman di era digital bagi masyarakat. Pada era digital saat ini, generasi milenial tentu tidak asing lagi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat masyarakat harus dapat mengimbangi teknologi dengan kemampuan kecerdasan literasi digital yang baik karena berdampak pada fakta dan kebenaran informasi yang diperoleh. Next. Kemudian apa yang harus dilakukan pada era digital? Era digital harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Anak-anak dan remaja harus difahamkan dengan era digital ini, baik manfaat maupun kegunaannya. Demikian juga pemerintah melakukan kajian mendalam era digital ini dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, atau keamanan, serta teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Di mana pengaruh era digital kehidupan ke depannya. Next. Perkembangan teknologi di era digital sepertinya sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkatkan tajam. Manfaat era digital tentunya memberi banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup. Salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah Google. Sedangkan manfaat teknologi yang secara khusus adalah membantu kegiatan pendidikan anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyelesaikan lingkungan dengan sekitar. Next. Kapan mulai era digital? Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah menjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Era revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena
tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Next. Kenapa kita harus mempelajari era digital di zaman sekarang? Karena era digital itu hanya menawarkan peluang manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kita semua selalu bersungguhkan setiap tahunnya dengan berbagai inovasi teknologi terbaru. Semakin hari semakin menjamur pula hari evaluasi dan layanan yang luar biasa mengagumkan dalam bidang teknologi. Bahkan terkadang belum hilang euforia masyarakat terhadap sebuah teknologi sebelumnya. Sudah pula muncul teknologi terbaru lainnya. Teknologi dalam bidang informasi juga sangat membantu kita dalam banyak hal. Contohnya yang paling populer dengan smartphone yang merupakan terobosan terbaru yang membuat informasi seolah-olah berada dalam genggaman kita. Smartphone menyediakan banyak sekali fitur dan kecanggihan yang beda dalam bermanfaat. Mempelajari teknologi juga tidak memerlukan biaya yang mahal. Juga sebaliknya, teknologi malah memberikan banyak kemudahan dengan biaya yang relatif terjangkau. Tidak bisa menguasai teknologi terbaru justru membuat kita jauh tertinggal. Bagaimanapun, setiap saat ini dunia tempat kita tinggal akan terus menjalani perubahan. Next. Bagaimana pendapat pribadi mengenai cara memerlukan orang di era digital? Pendapat saya tentang perkembangan teknologi saat ini kian meluas dan mendominasi sehingga mempengaruhi dan berdampak besar dalam segala aspek kehidupan sehari-hari setiap manusia. Tapi ada juga dampak baik dan kehidupan di zaman sekarang. Perubahan digital saat ini yang begitu cepat membuat manusia mampu mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Diharapkan menggunakan teknologi pada penggunaan serta memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Teknologi dalam bidang informasi juga sangat membantu kita dalam banyak hal. Contohnya yang paling populer adalah dengan adanya smartphone yang merupakan terobosan terbaru yang membuat informasi seolah-olah berada dalam genggaman kita. Smartphone menyediakan banyak fitur dan kecanggihan yang bisa kita manfaatkan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan pengembangan materi. Berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang penting bagi para pemimpin. Pemimpin adalah juara komunikasi yang menginspirasi dan menyatukan orang-orang di sekitar dengan tujuan dan identitas yang sama. Mereka pemimpin percakapan strategis yang membuat orang berbicara melintasi batas tentang visi, tema, strategis utama, dan nilai-nilai yang dapat membantu kelompok atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Cerita adalah alat yang sangat berguna untuk membujuk dan memengaruhi orang. Pemimpin tidak berkomunikasi hanya untuk menyampaikan informasi. Mereka juga menggunakan keterampilan komunikasi untuk mentransfer visi kepada orang lain dan memengaruhi mereka untuk berperilaku dengan cara yang mencapai tujuan dan membantu mencapai visi tersebut. Berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang penting bagi para pemimpin. Pemimpin adalah juara komunikasi yang menginspirasi dan menyatukan orang-orang di sekitar tujuan dengan identitas yang sama. Mereka memimpin percakapan strategis yang membuat orang berbicara melintasi batas tentang visi, tema, strategis utama, dan nilai-nilai yang dapat membantu kelompok atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan.
Perkembangan teknologi saat ini kian meluas dan mendominasi sehingga mempengaruhi dan berdampak besar dalam segala aspek kehidupan sehari-hari bagi manusia. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti berhitung hingga melakukan hal-hal yang besar seperti membangun rumah, sekalipun semua bergantung pada teknologi yang ada. Perubahan digital saat ini yang begitu cepat membuat manusia mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi semaksimal mungkin, seperti berinteraksi dengan orang lain dan mendapat informasi hingga mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Diharapkan penggunaan teknologi dapat menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang baik dan benar dan didukung dengan kemampuan literasi digital yang baik. Next. Aplikasi di era kekinian yang relevan dengan kondisi saat ini. Perkembangan di era digital telah mendorong terjadinya digitalisasi dan membawa dampak perubahan yang positif di segala bidang, termasuk di dunia kerja. Dalam menghadapi kesiapan di era digital, maka para pemimpin dari berbagai perusahaan atau organisasi di seluruh dunia dituntut untuk memiliki kemampuan digital dan leadership. Kepemimpinan di era digital adalah kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh individu untuk menciptakan solusi dari berbagai permasalahan di era digital. Gaya kepemimpinan di era digital tidak hanya memahami konsep kepemimpinan, namun harus mampu menguasai soft skill dan hard skill. Keterampilan soft skill sangat dibutuhkan oleh semua orang agar meningkatkan performa dalam bekerja, karena berhubungan dengan kemampuan adaptasi, interaksi, dan mengatur diri sendiri. Next. Digital leadership bukanlah seorang yang ahli dalam merakit komputer, mengoperasikan komputer, hingga programmer. Namun, digital leadership adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sehingga mencapai target dari organisasi atau perusahaan. Contoh aplikasi yang sedang marak di kalangan masyarakat saat ini adalah TikTok. TikTok memiliki sebanyak 800 juta pengguna aktif. Rata-rata dengan pengguna TikTok membuka aplikasi ini sebanyak 8 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok termasuk sosial media yang sering dibuka. Mempromosikan produk di TikTok dengan konten yang menarik dan hashtag yang sesuai bisa membuat produk atau brand dilihat banyak orang. Bahkan, saat ini di TikTok juga banyak influencer atau yang biasa disebut dengan seleb TikTok atau selebtok. Karena aplikasi ini populer, konten TikTok ini makin beragam. Mulai dari edukasi, kesehatan, hingga beberapa universitas atau sekolah juga melakukan promosi atau branding melalui TikTok. Apalagi target market dari produk yang Anda jual adalah usia remaja, maka perlu juga melakukan promosi di TikTok. Hal ini dilansir dari sindonews.com. Doni Eriasta, Head and Public Policy TikTok Indonesia, yang menjelaskan bahwa pengguna TikTok di Indonesia didominasi oleh generasi Y dan Z dengan rentang usia 14-24 tahun. Selain itu, generasi milenial juga merupakan generasi yang lebih konsumtif dan cenderung impulsif. Karena inilah, TikTok merupakan media promosi yang sesuai. Pertanyaan yang relevan terkait why and how. Next. Lalu, bagaimana mengimbangi teknologi dengan kemampuan kecerdasan literasi digital yang baik? Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat masyarakat harus dapat mengimbangi teknologi dengan kemampuan kecerdasan literasi digital yang baik karena berdampak pada fakta dan kebenaran informasi yang diperoleh. Karakter literasi digital yang baik harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat maupun pengguna teknologi. Hal tersebut sangat berguna untuk membangun dan meningkatkan kualitas generasi sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan baik.
Bagaimana agar era digital tidak menjadi dampak negatif untuk anak-anak? Jawabannya adalah perkembangan teknologi saat ini banyak membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia. Meski demikian, ada dampak negatif jika tidak bisa mengontrolnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin mudahnya anak mengakses atau menggunakan teknologi. Padahal, perkembangan otak anak tergantung dari nutrisi dan stimulasi lingkungan, termasuk juga dari pola asuh orang tua. Kekurangan stimulasi atau kelebihan stimulasi ini tentu akan mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, lingkungan terutama orang tua sangat berperan penting agar anak terhindar dari paparan informasi yang tidak sesuai dengan dan menimbulkan efek negatif. Next. Bagaimana cara menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru di era digital? Seperti namanya, era digital, maka kita pun wajib memanfaatkan teknologi dalam strategis bisnis kita. Karena seperti yang kita tahu, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, mau tidak mau, kita harus menggunakan teknologi. Terlebih lagi jika kompetitor Anda sudah lebih dahulu menggunakan teknologi, maka kita harus segera mengikutinya. Dengan cara satu, memanfaatkan kemajuan digital tersebut untuk mengembangkan diri. Kedua, menggunakan digital untuk hal-hal yang bermanfaat atau positif seperti mencari pengetahuan atau informasi, marketing produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempersiapkan diri agar kita siap menghadapi tantangan globalisasi di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.